Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung kembali pelajaran melalui kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas hadis tentang berbuat baik, dan itu dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak hanya berbuat baik kepada istrinya, bahkan Nabi berbuat baik kepada saudara-saudara dari istrinya. Dan dicontohkan yaitu istrinya Khadijah, saudara dari istrinya Khadijah. Nabi selalu memberikan hadiah, menyiapkan makanan sedekah kepada saudara-saudaranya Khadijah, walaupun Khadijah telah lama meninggal dunia. Jadi berbuat baik itu disunnahkan melakukannya kapanpun kepada siapapun. Baik, kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke dalam bab tentang babul muslim mir'atu akhihi, yaitu tentang muslim adalah cerminan bagi saudaranya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Iza ra'a fiha aiban asdahahu. Kalau seseorang melihat ada kekurangan pada saudaranya, maka dia memperbaikinya. Dalam hadis yang lain juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mu'minu mir'atu akhihi. Mukmin itu cerminan atau cermin bagi saudaranya. Wal mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Yakufu alaihi dhai'atahu. Kalau saudaranya mukmin punya kekurangan, maka dia menutupinya. Wa yahutuhu min waraihi. Kalau dia melihat saudaranya mukmin yang lain terancam, teraniaya, maka dia membelanya. Ini dua hadis yang menceritakan tentang bagaimana sikap
seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Jadi disebut mukmin menunjukkan ada iman di hatinya. Jadi kalau disebut dengan mukmin, dia ada iman di hatinya. Makanya kadang-kadang para ulama menyederhanakan kalimat seorang mukmin sudah pasti muslim, tapi seorang muslim belum tentu mukmin. Mukmin itu menunjukkan kita percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, dan itu cabang-cabang iman antara 6 sampai 70 cabang. Dan kita kalau melakukan atau di dalam perilaku kita ada cabang-cabang iman itu, maka kita dianggap mukmin. Dan cabang iman yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi iman paling tinggi itu di saat kita meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu iman paling tinggi. Nah, nanti cabang-cabang berikutnya banyak. Ada rasa malu kalau berbicara yang tak penting, dia memilih diam. Daripada bicara yang tak penting, dia milih diam. Itu tanda iman. Kalau kedatangan tamu, dia memuliakan tamunya. Kalau hidup bertetangga, dia menjaga tetangganya, menjaga kemuliaan tetangganya. Dan yang paling ringan kata Nabi, ketika dia berhenti di tengah jalan untuk mengutip atau membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan, itu iman. Berarti yang melakukan itu orang beriman. Nah, di sini disebutkan orang kalau sudah beriman, kalau imannya bagus, maka dia menjadi cermin bagi saudaranya yang seiman. Apa maksudnya kalimat mir'at? Mir'atun itu cermin. Kalau mar'atun perempuan, mir'atun cermin. Jadi apa maksudnya seorang mukmin menjadi cermin bagi mukmin yang lain? Kita itu melihat saudara kita yang mukmin seiman seperti melihat diri kita sendiri. Jadi bagaikan diletakkan cermin di hadapan kita, lalu ketika kita melihat dia, seperti kita melihat diri kita sendiri. Dan tentu kita tak ingin wajah kita buruk di depan cermin. Kita akan mempercantiknya. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan buruk muka cermin dibelah. Maka tidak ada orang yang senang melihat dirinya sendiri buruk di cermin. Kalau dia punya jerawat di wajahnya, ketika dia bercermin, dia akan berfikir ke mana cara menghilangkan jerawat itu. Kalau dia punya bopeng di wajahnya, maka dia akan berfikir bagaimana menghilangkan bopeng tersebut. Kalau dia mendapatkan noda di tubuhnya, ketika dia melihat cermin, dia dapatkan noda, maka dia akan berusaha menghapus noda tersebut. Itu pandangan seorang mukmin melihat saudaranya yang seiman. Ini bicara iman, bukan bicara tentang nasab. Jadi bukan melihat ini adik saya, anak saya, bapak saya, tidak. Ini melihat sesama kita. Jadi kalau kita tanya, Ron apa? Orang Islam? Islam. Begitu mengetahui dia Islam, maka muncullah perasaan dia adalah kita, kita adalah dia. Nah, jadi bagaikan melihat cermin. Kalau ada kekurangan pada diri sendiri,
kita ingin menutupinya, maka begitulah kita melihat saudara kita. Itu baru betul-betul beriman. Ketika kita melihat saudara kita punya kekurangan, seorang mukmin itu bukan berusaha untuk mengungkapkan aib-aib saudaranya, tetapi malah berusaha untuk menutupinya. Kita semua punya aib, dan aib itu tidak ada yang suka untuk dibongkar. Seorang beriman sebagaimana tidak suka kalau aib dirinya dibongkar, maka juga dia tidak suka kalau aib saudaranya seiman dibongkar. Maka dia berusaha menutupinya kalau aib itu memang layak untuk ditutupi. Ini pandangan kalau melihat kekurangan orang. Jadi kekurangan orang jangan dijadikan sebagai kebahagiaan kita. Maka kita kehilangan iman ketika kita mulai muncul rasa bahagia ketika melihat kekurangan orang yang sesama mukmin. Dan kita mulai jatuh ke dalam hasad, dengki. Sedangkan hasad dan dengki bisa membakar pahala seperti api memakan kayu bakar. Jadi senang sekali kalau orang lain punya kekurangan kita bongkar, kemudian kita sebutkan aib-aibnya. Nah, ini bukanlah seorang beriman. Orang beriman itu tidak menjatuhkan saudaranya sesama mukmin hanya gara-gara urusan-urusan khilafiyah. Orang beriman itu tidak akan menjatuhkan, mengkafirkan amalan-amalan mukmin yang lain kalau masih dalam ranah khilafiyah. Selama ini kita sering dengar kalau tidak cocok pandangan fikih dengan kita, kadang-kadang langsung kita katakan itu ahlul bidah, kita katakan dia jatuh dalam kekafiran. Bahkan ada ceramah yang mengatakan jangan datangi rumahnya, jangan bergaul dengannya, karena dia termasuk ahlul bidah. Nah, itu contoh. Ini sebenarnya bukan tanda-tanda seorang yang beriman, kecuali dia betul-betul tersesat menjadi murtad. Ini masih dalam rangka iman. Yang jadi masalah cuma tidak cocok pandangan dengan kita. Kita punya prinsip berkunut subuh, orang lain punya prinsip tidak berkunut subuh. Maka seharusnya kita tetap memandang mereka sebagai mukmin. Jadi paling keluar bahasa biasanya itu khilaf. Ya, menurut mereka tidak ada kunut, silakan. Menurut kita kunut, ya kita kunut. Nah, seharusnya begitu pandangan dan kalimat dari seorang mukmin. Ini kadang-kadang orang yang tak berkunut menuduh orang yang berkunut dengan ahlul bidah, langsung mengatakan kafir. Ini bukan perkataan yang baik. Jadi kongot yang buat lagi. Padahal kalau kita buka kitab fiqih, dua imam mazhab Maliki dan Syafi'i menyunnahkan kunut bahkan di waktu subuh. Hanafi dan Hambali yang menyatakan kunut subuh itu tidak disunnahkan. Jadi kan kalau kita ingin menjaga mukmin yang lain, kita kan cukup dengan menyederhanakan bahasa bahwa kunut subuh itu khilafiyah, khilaf. Ada yang menyatakan sunnah, dalilnya ini. Ada yang menyatakan tidak sunnah, dalilnya ini. Selesai. Yang mau melakukan ini terserah, melakukan itu terserah. Selama ini tidak apa, begitu berbeda langsung serang. Dengan orang kafir bermesraan dengan sesama mukmin, bacutna masalah langsung je ke apui.
Begitu sikap kita dengan mukmin selama ini. Dan itu dipopulerkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membiasakan membenci saudaranya yang mukmin hanya gara-gara urusan tidak cocok dalam pandangan-pandangan fiqih. Dan inilah yang membuat kita akhirnya mengecil rasa kesetia kawanan sesama mukmin. Dulu sebelum masuk ke dalam komunitas itu, kalau ketemu sama mukmin salam, Assalamualaikum, senyum, lalu berjabat tangan. Itu kalau sebelum masuk ke komunitas itu. Begitu masuk ke komunitas tertentu, mendengarkan bahawa yang lain itu semuanya ahlul bid'ah, langsung ketemu sama saudaranya mukmin yang mungkin tak sejalur, artinya enggak sesuai dengan pandangannya, itu salam tak mau lagi, jabat tangan tak mau lagi, senyum tak ada lagi, dengan alasan dia bukan orang kita. Nyan kan urang kedanyonya, nyan urang sibelahnya. Nah, itu model-model menyebarnya kebencian hanya gara-gara urusan-urusan khilaf. Dan bunyan itu menunjukkan iman kita bermasalah. Seharusnya dengan orang kafir sikap seperti itu kita tanamkan, bukan dengan mukmin. Dengan mukmin saling berkasih sayang. Beda-beda sedikit kita jelaskan, yang ini begini dan itu begitu. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan masalah ini banyak, Pak. Banyak sekali urusan-urusan seperti ini. Terus pedente orang raya menentukan jadual hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Begitu terjadi perbedaan cara menetapkannya, langsung timbul kebencian segala macam. Yang belah dik pegang kena, yang kena pegang belah dik. Tak mau sedikit pun merasa bahawa ya sudahlah, itu kan ijtihadnya mereka begitu. Itu kadang-kadang tak mau begitu. Tapi dengan orang kafir, sedikit-sedikit masalah dengan orang kafir dimaafkan. Orang-orang kafir yang menyembah Tuhan selain Allah, kita mengatakan ke orang hana pupunya, hanya menurut awaknya. Bahkan kita sudah mulai berani mengatakan mungkin mereka yang masuk surga. Itu sudah sampai ke situ, Bang. Orang-orang yang punya sikap pluralisme, menganggap semua agama benar, itu sampai ke sikap itu. Kita tidak usah ini kalilah. Jadi kalau bicara sesama Muslim itu, dia mengatakan kita tidak usah merasa pede kali masuk surga. Mungkin orang-orang yang kita hina, Kristen, Yahudi, Nasrani itu Hindu, Buddha, mungkin mereka yang masuk surga. Itu sampai segitu kalau dengan orang kafir. Kalau dengan mukmin tidak mau mengeluarkan kalimat itu. Mungkin mereka punya pandangan berbeda, mungkin mereka punya dalil yang berbeda. Tidak ada itu. Langsung hanya kebutnya, bui ciknya, nase ciknya. Hanya dengan sama mukmin, Pak. Kalau dengan orang kafir tidak keluar kalimat itu. Nah, inilah keadaan seorang Muslim di akhir zaman. Tidak lagi bertoleransi dengan sesamanya, padahal itu yang diajarkan Allah dan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Allah, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad dan sahabat-sahabatnya, mereka itu kalau dengan sesama mukmin, dengan kafir asyidda, mereka tegas sekali kalau dengan orang kafir. Tapi kalau dengan sesama mukmin ruhama, sangat penyayang, sangat penyayang. Jadi ditangani sedikit-sedikit. Begitu keadaannya. Nah, jadi ini iman itu bicara sampai cara kita bersikap. Nah, cara kita bersikap melihat keadaan saudara kita yang mukmin.
Kalau seandainya seorang yang beriman, maka kalau dia lihat di cermin keadaan dirinya sakit, dia tak senang, dia susah, maka dia juga susah kalau saudaranya lain yang mukmin sakit. Jadi iman itu bicara apa? Kiban tanging ro tu lagenyan ke terasa waterhut ada gau. Kalau kita tak suka diri kita sakit, maka kita pun tak suka kalau saudara kita yang seiman sakit. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'minin ba'duhum awliya ba'duhum al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin itu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang saling memperkuat di antara sama mereka. Jadi bagaikan satu tubuh. Nanti dalam hadis berikutnya disebutkan izashtaka 'adun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma. Bagaikan satu tubuh, kalau sakit bahagian satu tubuh, maka ikutlah merasa sakit tubuh yang lain. Begitu pandangan kita seorang mukmin. Kita ini satu di bawah kalimah la ilaha illallah. Kalau di tubuh kita punya sakit cemekam, cantengan, terinjak cemekam kita atau cemekam kita nabrak tembok, sambil kita jalan-jalan ketabrak tembok, atau cemekamnya ketabrak kaki meja. Yang sakit kan ujung kaki, cemekam itu, cantengan itu. Tapi yang berteriak mulut kan tak sakit. Yang sakit kan ujung kaki, tapi mulut yang berteriak. Kepala yang kita pegang waktu sakit cemekam itu, kepala kita pegang, kok sakit, itu kok sakit, padahal yang sakit cemekam. Langsung kita tidak enak badan, padahal seharusnya kaki saja. Begitulah Nabi menggambarkan selayaknya seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Kalau ada mukmin yang sakit, maka kita merasa tak enak hati, tak enak badan ketika kita merasakan bahwa dia sakit. Jadi kalau dengar kabar sakit, langsung kita merasa kita tak nyaman, seakan-akan kita yang sakit. Maka disunnahkan mengunjunginya, mendoakannya, mendatangi tempat dia sakit, membawakan hadiah untuknya. Itu ciri seorang mukmin. Menyona butnya pak, kedanyonya naiman. Jadi bukan bahagia melihat seorang mukmin yang lain itu sakit. Kalau dia sedang menderita, kita seakan-akan menderita. Palestina sedang menderita, kita di sini yang tak mampu menjangkau, seakan-akan merasa bahwa kitalah yang sedang ditimpa perang tersebut. Hati ini selalu gelisah pak, mengingat-ingat bagaimana saudara kita di sana. Makanya waktu dikirim video-video di Facebook, dikirim di WA tentang keadaan saudara kita di Palestina, bahkan saking terenyuhnya hati kita kalau beriman, sampai kita tidak berani lagi lihat video itu. Berarti ada iman, merasa bahwa nyan saudara ada. Memang ada hubungan keturunan apa antara kita dengan orang-orang Palestina? Kan tidak ada hubungan nasab kecuali dari Nabi Adam. Tapi karena sesama orang yang mengucapkan la ilaha illallah, langsung terasa. Ini yang disebut dengan iman seorang mukmin. Jadi mukmin itu, kata Nabi, iza ra'a fiha aiban aslahahu. Kalau dia melihat aib saudaranya, dia memperbaikinya, bukan menyebarkan aib tersebut. Kemudian di hadis kedua tadi Rasulullah mengatakan bahwa
yakuffu alaihi dhai'atahu. Kalau seandainya kita melihat seorang mukmin yang lain ada sesuatu yang menjadi sumber penderitaannya, maka dia mencukupkan mereka. Kalau kita lihat ada seorang mukmin terbakar rumahnya, maka kita langsung mendatangi untuk mencukupkan kebutuhannya. Nyan iman. Lalu ketika seorang mukmin terancam, maka kita melindunginya, berusaha membelanya. Itu iman. Kalau kita baca fikih, kalau sedang salat lalu kita melihat ada tas dari salah satu jamaah yang sedang salat bersama kita dicuri orang. Jadi kita misal melihat bukan tas kita yang dicuri, tas orang sesama yang salat. Kebetulan kita menangkap gerakan pencuri itu. Kalau kita tidak beriman, pasti kita mengatakan, alah, punya orang pun biar aja lah, alah madago, yang penting ada dong selamat kabare. Nyan hana iman walaupun dia sembahyang. Tapi kalau kita punya iman, para ulama mengatakan apa? Bahkan diwajibkan untuk membatalkan salat. Dia dalam fikih itu ada bab kapan wajib batalkan salat, kapan sunnah membatalkan salat, kapan yang mubah membatalkan salat. Salah satu yang menyebabkan perkara wajib batalkan salat apabila menghadapi urusan nyawa atau kehilangan harta, baik harta kita ataupun harta saudara kita. Jadi kita lihat sedang salat, pas kita mau sujud ada pencuri melangkah dari saf kita mau ngambil tas saudara kita di depan. Kita melihat di saat itu batalkan salat, gagalkan pencurian itu. Nah, itu pencuri itu ya paling kurang kita teriak atau langsung kita terkam pencuri itu, Pak. Nanti kalau sudah satu orang terkam, rame-rame terkam, hanya gitu aja baca-baca tepok, baik nejuk oleh ke polisi, jangan kasih dulu ke polisi, Pak. Gitu oleh baca-baca tepok, nanti ulang salat, tinggal diulang salatnya. Itu kalau berhubungan dengan harta kita, harta orang, disuruh tolong, padahal kita sedang menghadap Allah, Tapi kalau berhubungan dengan kita salat pas di pinggir pintu masjid, lalu ada pergerakan pencuri mengambil motor, semua sedang salat, kita yang tahu itu tidak boleh diam, wajib tolong. Sebagaimana kita susah hati kalau motor kita dicuri, maka rasakanlah kayak mana mukmin lain merasa susah hati kalau motornya dicuri. Jadi benarlah matinya walaupun Honda Gop lagi Honda Draw tu. Begitu iman itu begitu. Sampai ulama bukan membolehkan, bahkan wajib membatalkan salat. Apalagi yang berhubungan dengan nyawa. Dalam fikih juga dijelaskan, dalam kitab Fiqh Islami wa Adilatuh itu dijelaskan. Kalau ada yang kita sedang salat, ada orang yang tiba-tiba datang minta tolong. Dia datang ke masjid dengan keadaan berdarah-darah, dia minta tolong kepada orang yang sedang salat di dalam masjid, sedang salat jamaah. Lalu dia berteriak dari luar pintu, nak tolong, nyokai tak alung, segala macam. Itu wajib batalkan salat kalau kita menghadapi nyawa, baik nyawa sendiri ataupun nyawa orang. Tak boleh sambung salat itu. Bahkan kalau perlu imamnya kalau yakin ada yang minta tolong, misal ada seorang isteri lari-lari ke masjid lalu sudah berdarah-darah, dia bilang tolonglah saya, tolonglah. Itu imam duluan batalkan salat. Tolong, ada apa? Rupanya dia dikejar oleh suaminya. Suaminya sudah pegang parang. Itu wajib tolong. Ini enggak, kita langsung kita sambung salat. Di belakang tu
isteri sedang dicincang sama suaminya, kita sambung salat. Lalu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita lihat serpihan-serpihan tubuh di belakang kita. Nyan bangai nanya. Tak boleh dengan sesama mukmin begitu. Nah, jadi keadaan ini yang hari ini tidak lagi melekat di hati. Dirusak persatuan dengan urusan-urusan yang kecil, lalu dibuat seakan-akan besar sekali urusannya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam dua hadis ini Rasulullah ingin mengatakan tentang begitu pentingnya berjaga-jaga urusan sesama mukmin, seperti cermin saling kita lihat diri kita di cermin, begitulah kita lihat orang lain, ya.